Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul pada saat ini di dunia maya dengan sehat. Yang terhormat, Dr. Wagiran MPD selaku dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Sebelumnya kami minta maaf dan memohon untuk rekan-rekan semua untuk bisa memute audio aplikasi di Zoom-nya. Kita prioritaskan bagi kelompok yang presentasi. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 terdiri dari Ade Dwi Putra Janata, Nabila Naila Fatin, dan saya sendiri Yayan Adrenova Ekatua akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait tentang teknologi tepat guna, mesin pencuci telur asin, dan online marketplace. Waktu presentasi dari kelompok 3 kami persilahkan untuk perdana. Yang pertama adalah Mas Ade Dwi Putra Janata. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Yayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dia untuk tugas teknologi tepat guna. Dari kelompok 3 kami membahas tentang penerapan mesin pencuci telur asin dan online marketplace. Baik, adapun untuk latar belakang dari diangkatnya tema ini, bisa di next Pak. Pak Yayan. Oke. Sebelum kita masuk ke latar belakang, ada setidaknya 4 pokok pembahasan yang akan kita bahas di dalam presentasi pada hari ini. Yang pertama, latar belakang, akan membahas tentang temuan masalah yang ada di lingkungan masyarakat, di mana mesin pencuci telur asin dan online marketplace ini akan kita terapkan begitu. Kemudian ada pembahasan mengenai tujuan, tentang memaparkan manfaat dan capaian yang akan didapatkan melalui penerapan teknologi ini. Kemudian ada metode. Metode ini adalah memaparkan bagaimana pengembangan teknologi yang mau kita terapkan di lingkungan masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah hasil diskusi terkait bagaimana menciptakan new social environment di daerah yang mau kita terapkan teknologi tersebut. Next, Pak. Oke, ini dia latar belakang yang pembahasan yang pertama. Latar belakang di mana di daerah Sumatera Barat, tepatnya di daerah Korong Pawah, Kenagarian Barisi Cincin, Kecamatan 2x11 Melingkung, Kabupaten Padang Priaman, terdapat suatu daerah yang memiliki home industry atau industri rumahan pembuatan telur asin terbesar di Kabupaten Padang Priaman, di mana di daerah tersebut terdapat sekitar 45-60 kepala keluarga yang menjalankan home industry pembuatan telur asin ini. Nah, dalam penerapan proses pembuatan telur asin ini, kalau kita ketahui bersama, dalam pembuatan telur asin itu kan ada yang pencucian telur, kemudian ada proses pengasinan, kemudian ada proses pencucian. Pencucian ini untuk membersihkan dari abu gosok ataupun tanah liat yang digunakan dalam proses pengasinan. Nah, proses pencucian yang dilakukan dalam industri rumahan tersebut masih menggunakan cara pencucian yang tradisional. Apa itu pencucian yang tradisional? Yaitu adalah pencucian dengan menggunakan manual begitu. Dengan tangan manusia, diambil satu persatu telurnya kemudian dibersihkan. Nah, itu yang digunakan di daerah Korong Pawah tersebut dalam melaksanakan proses pencucian telur asinnya. Nah, jadi ini kalau kita lihat dengan proses yang seperti ini, maka dapat kita lihat kelemahannya adalah kurang efisien, kurang produktif gitu. Jadi hasil kerja yang maksimal tidak dapat memberikan effort, tidak memberikan hasil yang sesuai dengan effort yang diberikan begitu. Jadi kerjanya lambat, kemudian tidak efisien juga. Maka proses produksi juga akan berjalan lambat begitu. Hasil capaian dari produksinya tidak terpenuhi. Kemudian masalah kedua, kita lanjutkan Pak. Nah, setelah telur asinnya jadi, proses penjualan yang ada di daerah Pawah Kecamatan 2x11 Melingkung tersebut dijual dengan cara yang konvensional. Apa itu konvensional? Jadi ada 2 cara mereka jual. Yang pertama mereka menjualnya menjajakan di
di emperan gitu, di tepi jalan. Apabila nanti ada mobil yang berhenti, nanti pedagangnya itu dengan membawa telur asin akan menghampiri mobil tersebut. Nah, ini bisa dilihat seperti yang ada di foto yang di atas. Ini saya ambil dari Google Maps gitu. Jadi ibu bapak semua bisa cek sendiri di Jalan Raya Cicincin Pariaman, Jalan Cicincin Bukit Tinggi. Di dekat terminal Cicincin itu ada penjual telur asin yang menjajakannya dengan cara seperti yang ada di foto ini. Jadi kalau ada mobil yang berhenti, nanti mereka akan mengejar tuh. Penjualan yang seperti ini memiliki banyak sekali kelemahan. Apa saja? Yang pertama, rawan sekali dengan penolakan. Jadi kalau kita didatangi oleh seorang penjual, otomatis minat membeli itu biasanya rendah begitu ya. Maaf Pak, ya. Nah, ini yang penjualan dengan cara mendatangi pembeli ini dinilai tidak efektif dalam melaksanakan proses penjualan. Kemudian cara kedua dalam proses penjualan telur asin, dijual di daerah pasar tradisional. Dan ini juga memiliki kelemahan apabila cuaca tidak memenuhi, tidak cerah lah begitu ya, maka proses penjualan ini dapat dibilang tidak efektif. Maka hasil jualnya itu tidak memenuhi target capaian dari seorang produsen begitu ya. Nah, maka dari sini kami memberikan solusi untuk menerapkan teknologi tepat guna kepada daerah Korong Pawah, Kenagarian Barisi Cincin, Kecamatan 2 kali 11 6 Lingkung, dengan menerapkan perancangan mesin pencuci telur asin dan juga bagaimana menciptakan suatu online marketplace yang berbasis website. Untuk selanjutnya mengenai tujuan dari penerapan teknologi tepat guna ini akan dilanjutkan oleh Pak Yayan. Kepada Pak Yayan, silakan. Baik, terima kasih dengan rekan saya Mas Ade. Saya akan melanjutkan di sini tujuan. Untuk mengatasi masalah yang ada pada home industry pembuatan telur asin yang ada di Korong Pawah, Sumatera Barat, dengan solusi yang telah dipaparkan, diharapkan solusi tersebut dapat mencapai tujuan di bawah ini. Yang pertama adalah mempermudahkan produser telur asin dalam membersihkan telur asin. Yang kedua adalah mempercepat kinerja produsen dalam membersihkan telur asin dengan jumlah banyak. Selanjutnya yang ketiga, membantu masyarakat untuk menghemat tenaga dan dalam membersihkan telur asin. Yang keempat adalah memberikan kualitas telur asin yang lebih bersih. Yang kelima adalah meningkatkan telur asin dengan penggunaan sistem penjualan online. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan mempengaruhi perilaku ekonomi sebagai sarana untuk menciptakan, mendistribusikan, serta memasarkan suatu produk dengan cepat dan mudah. Sebagai contoh, perkembangan internet dan web telah mengubah sebagian atau berbagai konsep dan proposisi dan model bisnis. Dengan kata lain, perkembangan internet telah merubah secara besar-besaran dalam mengurangi biaya pembuatan, tempat, penyimpanan, dan pengiriman dokumen sehingga membuat informasi lebih cepat terserap ke masyarakat. Kita lihat berdasarkan hasil statistik grafik penggunaan e-commerce di Asia Tenggara, pada khususnya Indonesia memuncaki dengan perolehan nilai tertinggi penggunaan layanan e-commerce. Itu bisa kita lihat di layanannya kata data dari Databox. Melihat peluang bisnis e-commerce di Indonesia, maka hal ini bisa diterapkan pada peluang bisnis penjualan telur asin dan mesin pembersihnya dengan menggunakan penjualan berbasis website. Di samping itu juga mengenalkan produk teknologi baru bagi pengusaha telur asin. Selanjutnya, yang keenam adalah menciptakan new social environment dalam ruang lingkup produsen telur asin. Pengembangan teknologi akan dinyatakan berhasil apabila teknologi tersebut merupakan teknologi masyarakat atau dengan kata lain dapat menimbulkan budaya dan lingkungan sosial baru di kehidupan masyarakat. Dan apabila teknologi dan budaya tersebut mengacu pada siklus ketergantungan, mempengaruhi satu sama yang lain dalam kehidupan masyarakat. Keterikatan produksi dan dari teknologi dan masyarakat terhadap hal-hal lainnya. Selanjutnya, metode apa yang digunakan dalam konsep ini? Ini kita bisa lihat, ini adalah bentuk dari mesin pencuci telur asin, dan ini adalah website penjualan telur asin. Kita menggunakan konsep dari e-commerce. Jadi metode yang kita gunakan adalah research and development.
Pengelolaan kegiatan R&D, Research and Development, adalah faktor kunci yang memungkinkan pencapaian pertumbuhan di masa depan karena pada akhirnya mengarah pada peningkatan pengetahuan organisasi selaku usaha atau organisasi atau pelaku usaha maupun perusahaan itu sendiri. Kapasitas teknologi yang lebih baik dan produk serta proses inovasi. Dengan kata lain, R&D adalah proses penting untuk membawa inovasi, faktor pengembangan strategis utama bagi setiap pembisnis yang ingin beroperasi di seluruh media bisnisnya. Jadi metode penelitian dan pengembangan R&D adalah sebuah konsep atau metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk yang tersebut digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan, digunakan pendekatan kualitatif, dan untuk menguji keefektifan produk tersebut agar dapat berfungsi luas di masyarakat. Maka diperlukan penelitian untuk menguji keefektifan produk tersebut, digunakanlah pendekatan secara kuantitatif. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami, itu Mbak Nabila Naila Fatin, dari hasil diskusi. Silakan Mbak Fatin. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Yayan dan Pak Ade. Selanjutnya untuk hasil diskusi dari kelompok kami, untuk langkah-langkah yang dilakukan dalam mencapai tujuan, yaitu menghasilkan mesin pencuci telur asin dan juga penjualan melalui e-commerce, kami menerapkan 8 langkah, yaitu mulai yang pertama invention, sampai nanti yang terakhir hingga terciptanya new social environment. Yang pertama, invention. Invention itu merupakan penemuan terbaru teknologi. Ya, kami mengetahui bahwa mesin pencuci telur asin mungkin sebelumnya sudah ada, tapi di daerah yang kami teliti, yaitu di daerah Enam Lingkung, mesin ini merupakan baru pertama kali ada di sana. Jadi kami menyebutnya ini baru penemuan teknologi terbaru di sana. Seperti itu. Lanjut, Pak. Nah, yang kedua yaitu innovation atau inovasi, yaitu langkah pembaruan suatu teknologi. Nah, ini kami lakukan dengan merancang kebutuhan mesin pencuci telur asin yang lebih sesuai dengan kebutuhan produsen telur asin di Enam Lingkung, dan juga dengan perancangan website untuk penjualan telur asin di daerah Sumatera Barat, seperti itu. Lanjutnya. Nah, untuk yang ketiga yaitu transfer teknologi. Transfer teknologi merupakan tahapan yang dilakukan untuk mentransfer suatu teknologi dari suatu daerah yang sudah memiliki teknologi yang maju atau lebih tinggi ke daerah yang teknologinya lebih rendah. Nah, kami di sini melakukan transfer teknologi yaitu penerapan mesin pencuci telur asin dan juga penjualan online di daerah Sumatera Barat, karena di sana belum ada, jadi supaya pemerataan teknologi lebih merata lagi. Lanjut. Nah, untuk pengembangan teknologi atau tahap pembuatan mesin, ini kami lakukan berdasarkan evaluasi yang terjadi. Jadi setelah ada produk mesin yang pertama sudah jadi, nanti kami evaluasi kegunaannya apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau belum, dan nanti diperbaiki sampai dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Selanjutnya juga untuk pengembangan teknologi, juga pengembangan teknologi website atau e-commerce. Ini juga berfungsi agar masyarakat atau produsen lebih bisa menggunakan e-commerce secara optimal. Yang kelima yaitu tahap pengaplikasian atau aplikasi teknologi, ini digunakan di produsen dalam skala kecil. Jadi untuk mengetahui dulu perkembangan dan kebermanfaatan teknologi tersebut di skala kecil. Yang selanjutnya yaitu tahap difusi teknologi. Pada tahap ini merupakan pengaplikasian di skala yang lebih luas. Jadi belum secara nasional mungkin, tapi ini lebih ke luas, jadi penyebaran teknologinya sudah hampir ke seluruh daerah di Sumatera Barat, seperti itu. Yang selanjutnya, Pak, boleh? Ini ada gambaran sementara dari penerapan mesin pencuci telur asin. Nah, ini untuk pencucian sebelum ada mesin pencuci telur asin masih manual. Ini merupakan tahap-tahap pembuatan telur asin juga. Nah, ini contoh penggunaan dari mesin pembersih atau pencuci telur asin.
Nah, ini untuk pemasaran telur asin yang masih secara konvensional, seperti ini. Oke, nah selanjutnya adalah tahapan ke-7. Maaf, ini ada sedikit typo, seharusnya ini tahapan ke-7 ya. Ini adalah social and culture change atau perubahan di budaya dan sosial masyarakat. Ini seperti apa perubahannya? Nah, perubahannya adalah seperti dengan produsen-produsen telur asin sudah mulai menggunakan mesin pencuci telur asin, itu sudah termasuk perubahan yang terjadi. Lalu juga untuk penjualan mulai menggunakan e-commerce, itu juga merupakan perubahan sosial dan budaya di masyarakat. Sehingga ketika nanti perubahan tersebut dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan secara lebih meluas lagi, itu akan menimbulkan new social environment atau sosial lingkungan dari sosial dan budaya masyarakat sudah berubah dari yang serba konvensional lebih ke pemanfaatan teknologi. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk upaya-upaya yang dapat kita lakukan agar pengembangan teknologi bisa terus berkembang dan diterima di masyarakat, itu yang jelas kita harus mengembangkan suatu teknologi berdasarkan kultur dari masyarakat tersebut. Jadi kita tidak serta-merta memasukkan kultur atau budaya dari luar ke suatu masyarakat, tapi kita mengembangkan yang sudah ada dari masyarakat dengan bantuan teknologi. Yang kedua, kita juga melakukan penyebaran teknologi atau difusi teknologi. Jadi tidak hanya berfokus pada suatu daerah, tapi juga meluas ke daerah-daerah yang lain. Selanjutnya ada dengan kebijakan pemerintah. Kita bisa bekerja sama dengan pemerintah untuk lebih menyebarluaskan teknologi. Karena dengan bekerja sama dengan pemerintah, mungkin kita bisa mendapatkan bantuan dana atau bantuan-bantuan yang lainnya. Yang selanjutnya ada juga kita harus selalu berhubungan baik dengan para produsen telur asin atau mitra-mitra yang kita ajak untuk bekerja sama mengembangkan teknologi. Nah, yang terakhir adalah kepercayaan dari masyarakat. Kita juga harus selalu memegang kepercayaan dari masyarakat untuk pengembangan teknologi tersebut. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan dari Pak Adi atau Pak Yayan, kami silakan. Oke, kita cukupkan aja, Pak. Baik, terima kasih semua. Ini adalah paparan dari kelompok kami, kelompok 3, tentang penerapan metode e-commerce dan pencucian telur asin dan mesinnya. Terima kasih, selamat pagi.